Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan pembelajaran diferensiasi menghadirkan pembelajar sepanjang hayat. Saat ini dunia pendidikan ramai akan perbincangan kurikulum merdeka. Salah satu hal yang menarik dibahas dari kurikulum merdeka adalah pembelajaran berdiferensiasi. Pertanyaan yang mungkin muncul dan ramai dibicarakan adalah kenapa dengan pembelajaran diferensiasi? Apa itu pembelajaran diferensiasi? Apakah kurikulum sebelumnya belum menghadirkan hal tersebut? Lalu, apa dan bagaimana caranya guru menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Bapak atau ibu guru pembelajar yang hebat, sebelum kita bicarakan terkait apa itu pembelajar diferensiasi, saya akan mengulas sedikit terkait filosofi kurikulum merdeka ini. Seperti kita ketahui bersama bahwasannya kurikulum merdeka hadir dan lahir atas kegelisahan pendidikan saat ini. 2 tahun pendidikan dalam masa pandemi, banyak sekali hal yang tertinggal, baik secara karakter, literasi maupun numerasi. Hal ini yang akhirnya merefleksikan pendidikan nasional dan meregulasi diri kembali pada filosofi kemerdekaan dalam belajar Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan nasional kita. Banyak sekali filosofi yang hadir dalam pemikiran luar biasa Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah hidup tumbuhnya anak-anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, sebagai manusia, sebagai benda hidup, teranglah hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Artinya bukan kodrat orang dewasa di sekelilingnya untuk mengatur jalan hidupnya, untuk mengatur apa yang harus baik dilakukan, tidak baik dilakukan. Ki Hajar juga berkata, kemerdekaan hendaknya dikenakan terhadap caranya anak-anak berpikir, yaitu jangan selalu dipelopori atau disuruh mengakui buah pikiran orang lain. Akan tetapi biasakanlah anak-anak mencari sendiri segala pengetahuan dengan menggunakan pikirannya sendiri. Tidak aman jika anak-anak kita atur, kita setir pengetahuannya. Mereka punya beragam cara untuk mengetahui ilmu pengetahuan yang hadir di muka bumi ini. Tugas kita itu seperti apa dalam mendampingi anak-anak? Apakah kita senantiasa akan menyuapi mereka dengan beragam ilmu pengetahuan orang dewasa yang bisa jadi zamannya berbeda? Bapak, Ibu guru pembelajar yang hebat, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan. Kita ketahui setiap anak manusia terlahir membawa pesan atau amanah yang berbeda dan unik. Apapun kondisinya, setiap anak hadir sebagai sang pembawa amanah yang tak tergantikan, apalagi oleh mesin hasil kreasinya sendiri. Keunikan setiap anak adalah bagian dari kesepakatan antara dia dengan Tuhannya jauh bahkan sebelum ia lahir. Dengan demikian, masing-masing anak menempati ruang dalam kehidupan, dan ruang itu telah disediakan untuknya sebelum ia dilahirkan. Dunia pendidikan dimanapun berada, apapun bentuknya, bagaimanapun kondisinya, berperan sebagai wahana bagi setiap individu untuk menemukan potensi unik atau ruang dalam kehidupan yang telah disediakan. Pendidikan memberikan layanan sejak dini agar setiap individu menyadari bahwa dirinya adalah penanggung jawab utama atas keselamatan hidupnya, lahir dan batin. Namun, realita yang terjadi saat ini, bagaimana pendidikan? Apakah sudah sesuai dengan fitrahnya memberikan kesempatan potensi dan kodrat anak sesuai dengan masanya dan sesuai dengan pola pikir atas pilihan hidupnya?
Yang terjadi tidak. Kita memaksakan seluruh peserta didik untuk duduk dengan tenang, mengerjakan sebuah evaluasi yang sama, bahkan dari tahun ke tahun. Kita meminta siswa untuk akhirnya memiliki frame berpikir yang sama dengan gurunya, cara berpikir yang sama persis dengan definisi yang diberikan oleh gurunya. Kita memangkas pengetahuan yang sedang bertumbuh, rasa ingin tahu siswa, karena kita merasa bahwasanya hal itu belum dibutuhkannya untuk saat ini. Maka hakikatnya pendidikan saat ini kita sedang meminta seluruh siswa dengan segala keunikannya untuk memiliki kompetensi yang sama. Kita meminta untuk mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan oleh orang dewasa. Dan pada akhirnya kita hanya menghadirkan pendidikan yang berlomba-lomba untuk menjadikan setiap anak menjadi nomor satu. Padahal bisa jadi tidak semua anak menjadi nomor satu. Bisa jadi mereka hanya sebagai pendukung, tapi akan menjadi pertama di bidang yang lainnya. Apa yang terjadi jika hal ini terus terjadi? Maka yang terjadi adalah stres, beban bagi peserta didik. Bapak Ibu hebat. Maka dari itu penting untuk kita merefleksikan kembali, sudah sejauh mana pembelajaran diferensiasi itu dihadirkan di setiap kelas kita. Pertumbuhan kompetensi pada setiap individu itu dapat berbeda-beda. Maka sekolah perlu menerapkan personalisasi sebagai kunci untuk mengembangkan potensi seorang secara maksimal. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada ayat 3 poin C. Disebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan memperhatikan peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didiknya. Sekolah harus percaya bahwa peserta didik dapat menentukan sendiri pembelajarannya sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Lalu, apa itu pembelajaran diferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuan, apa yang dia sukai dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi, tidak stres dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Mereka akan menikmati menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Fokus dari pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya pada kualifikasi pencapaian tujuan belajar yang beragam, namun juga pada cara untuk menumbuhkan identitas unik sebagai pelajar dan sosialisasi norma masyarakat sesuai kondisinya. Dalam mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru perlu memahami perannya. Ada beberapa peran guru untuk menghadirkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, guru harus menyadari bahwa perannya adalah sebagai perancang pembelajaran. Fokus pada tujuan yang bermakna yang ingin dicapai. Bagaimana merancang pembelajaran dan asesmen yang bermakna, yang melibatkan fisik, emosi, dan stimulasi yang tepat untuk proses berpikir anak. Menyadari adanya keberagaman dan melakukan intervensi. Merancang rencana pembelajaran untuk mengkonkretkan hal-hal yang dilakukan di kelas. Guru menyusun strategi proses implementasi pembelajaran serta kemungkinan hambatan yang terjadi dan bagaimana mengantisipasinya. Yang kedua, peran guru adalah sebagai fasilitator. Seorang fasilitator pembelajaran, dia memiliki kemampuan untuk merefleksi. Dia memiliki kemampuan untuk komunikasi yang memberdayakan murid agar mampu mandiri. Dia membimbing peserta didik membangun pemahaman baik dalam situasi berkelompok maupun individu. Yang ketiga adalah sebagai motivator. Maka penting seorang guru memastikan kondisi yang membuat peserta didiknya itu nyaman dalam kondisi belajar, menumbuhkan empati, menumbuhkan pola berpikir bertumbuh atau grow mindset, menumbuhkan semangat dan memberikan pilihan dan suara atas apa yang harus peserta didik pilih untuk mengembangkan potensi dirinya. Bapak Ibu guru hebat seluruh pembelajar Indonesia, diferensiasi pada perspektif guru itu dapat dilihat dari beberapa aspek ketika proses pembelajarannya. Yang pertama, konten. Yang dimaksud konten adalah apa yang akan diajarkan oleh guru-guru di kelas atau apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Kita memastikan bahwasannya ada 3 cara untuk membuat konten pembelajaran yang berbeda. Yang pertama, menyesuaikan apa yang akan diajarkan oleh guru atau apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik berdasarkan tingkat kesiapannya. Lalu menyesuaikan
apa yang akan diajarkan berdasarkan minatnya. Dan yang terakhir, menyesuaikan bagaimana konten yang akan diajarkan berdasarkan profil belajar yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Yang kedua, proses. Yang dimaksud dalam proses pada bagian ini adalah kegiatan yang dilakukan peserta didik di kelas. Guru dapat mendiferensiasi proses yang akan dipelajari oleh peserta didik berdasarkan 3 hal. Menggunakan pertanyaan pemantik, membagi kelompok diskusi, menggunakan grafik organizer yang sesuai. Dan yang ketiga, produk. Biasanya produk ini menghasilkan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman peserta didik setelah menyelesaikan 1 unit pembelajaran. Strategi yang dapat dilakukan oleh guru untuk dapat mendiferensiasi produk yang akan dipelajari antara lain kegiatan pembelajarannya harus berbasis proyek, riset, dan hal inquiry yang bertahap dari pemilihan masalah-masalah yang ada. Guru memberikan pilihan produk, membuat kriteria penilaian dan rubrik. Perlunya ada transparansi terhadap target dari presentasinya, penilaiannya. Produk yang akan dikerjakan juga harus sesuai dengan minat, kesiapan, dan profil peserta didik. Kemudian yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi susunan kelas secara personal, sosial, dan fisik. Lingkungan belajar juga harus disesuaikan dengan kesiapan peserta didik dalam belajar, minat, atau profil belajar mereka sendiri. Guru itu bisa menyusun, menyiapkan tempat duduk, settingan sesuai dengan gaya belajarnya, lalu mengelompokkan berdasarkan minatnya. Di beberapa area kita juga bisa menghadirkan pojok-pojok baca, matematika, teknologi, atau mungkin pojok-pojok yang memang sesuai analisa guru itu adalah kesesuaian dengan minat peserta didiknya. Lalu bagaimana perspektif siswa dalam memandang diferensiasi tersebut? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam diferensiasi berdasarkan peserta didik. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan oleh kita selaku pendidik. Yang pertama, minat. Minat memiliki peran besar untuk menjadi motivator dalam belajar. Kita tidak akan menghadirkan pembelajar yang tumbuh secara mandiri ketika minatnya belum hadir. Yang kedua, kesiapan. Bagaimana kesiapan siswa kita? Sudah sejauh mana kemampuan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran yang akan kita hadirkan? Lalu gaya belajar. Kita harus mengetahui gaya belajar setiap peserta didik kita. Bisa jadi ada peserta didik kita yang lebih mudah menyerap informasi hanya dengan mendengar, atau harus melihat gambar-gambar atau tulisan. Atau ada juga yang perlu merasakan, perlu melakukan, perlu mengekspresikan bagaimana cara dia memahaminya. Lalu yang keempat adalah kita harus punya tahapan diferensiasi di sekolah. Bahwasanya kita harus memiliki asesmen diagnosis untuk mengetahui minat belajar, mengetahui bagaimana profil mereka, setiap individunya, bagaimana kesiapannya. Lalu kita memetakan hasil dari asesmen tersebut berdasarkan kelompok-kelompok peminatan yang sama yang nanti bisa kita gunakan data tersebut sampai akhir pembelajaran. Bapak Ibu guru yang hebat luar biasa. Mari bersama-sama kita refleksikan kembali. Apakah pembelajaran saat ini di dalam kelas kita sudah memerdekakan? Apakah kita sudah mengakomodir keunikan peserta didik kita? Apakah kita sudah menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi? Hakikatnya tidak semua anak harus jago matematika. Tidak semua anak harus ahli dalam berbahasa. Tapi yakinilah bahwa setiap anak punya keunikan. Yakinilah bahwa setiap anak punya potensi. Tinggal tugas guru menghadirkan dan melakukan strategi pembelajaran yang jitu untuk menemukan potensi yang tersembunyi dalam dirinya. Tidak ada manusia yang terlahir tanpa potensi. Maka pembelajaran diferensiasi dalam kurikulum merdeka adalah sebuah jawaban yang tepat dalam kejenuhan pendidikan saat ini. Teruslah menjadi pembelajar yang hebat. Teruslah berpikir bagaimana bisa menghadirkan pendidikan yang berkualitas, yang bisa memaksimalkan potensi ilahi terhadap peserta didik kita.
Salam semangat, salam merdeka, salam perubahan untuk pendidikan Indonesia yang lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.